Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa dengan Suluh Berkah Channel. Kali ini liputan khutbah Jumat di Masjid Raudhatul Muttaqin Wedara Kelura. Bagi Anda yang baru bergabung, jangan lupa subscribe, like, dan komen untuk keberlanjutan dari tali silaturahim kita. Selamat menyimak dan menyaksikan. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man irtadah. Amma ba'd, faya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ma ubarri'u nafsi, innan nafsa la'ammaratun bis-su'i illa ma rahima rabbi, inna rabbi ghafurur rahim. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Mari dalam waktu yang teramat singkat ini, sebagaimana yang dilakukan oleh khatib setiap kali naik ke mimbar, selalu mengawali tentang pentingnya pesan ketakwaan buat kita. Pesan untuk senantiasa menjaga, memelihara, dan meningkatkan ketakwaan kita, dalam artian kepatuhan untuk melaksanakan apapun yang telah menjadi perintah Allah dan meninggalkan apapun yang telah menjadi larangan Allah. Sehingga dengan kepatuhan yang senantiasa terpatri dalam hati sanubari kita, Allah benar-benar membentangkan jaminan keselamatan buat hidup kita, istri kita, anak turun kita, selamat dunia, selamat pula di akhirat. Dan mudah-mudahan kita dan anak turun kita dijauhkan dari ancaman siksa neraka, untuk senantiasa dibentangkan ridhonya, untuk dimasukkan ke dalam surga bersama orang-orang yang baik yang Allah ridhoi. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Pada Jumat hari ini saya akan mengangkat topik tentang tipu daya setan melalui nafsu. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Kalau kita mengingat di dalam Al-Quran surah Yusuf ayat 53, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ma ubarri'u nafsi, innan nafsa la'ammaratun bisu'i illa ma rahima rabbi. Ayat ini sebagaimana diterangkan di dalam tafsir Qurtubi, wa ma ubarri'u nafsi, kalau kemudian diartikan adalah sekali-kali aku tidak akan bebas untuk berbuat dosa. Sekali-kali aku tidak bisa lepas dari berbuat dosa. Di dalam tafsir Qurtubi, ini adalah pernyataan dari qila wa min qaulil mar'ah. Ini adalah ada yang
nyatakan ini adalah ucapan perempuan. Siapakah perempuan itu? Ucapan dari Zulaikha. Waqila min qauli Yusuf. Dan dalam riwayat yang lain ini adalah pernyataan dari Nabi Yusuf. Bagaimana ceritanya? Di saat Raja Mesir bermimpi ada 7 ekor sapi yang gemuk-gemuk, kemudian habis binasa dimakan oleh 7 sapi kurus-kurus, dan kemudian Raja Mesir pun bermimpi ada 7 tangkai gandum yang hijau-hijau yang kemudian hancur oleh 7 tangkai gandum yang kering. Maka kemudian raja mengundang seluruh ahli nujum, ahli takwil, tidak ada satupun yang mampu mentakwilkan. Dan tersebutlah pelayan raja yang kemudian dia teringat bahwa dia seperti itu pernah bermimpi, dan mimpinya itu ditakwilkan oleh Nabi Yusuf di dalam penjara, dan mimpi itu betul-betul nyata, takwil itu betul-betul nyata. Maka pelayan yang pernah di penjara bersama Yusuf itu menceritakan bahwa di dalam penjara ada seseorang yang bisa menakwilkan. Akhirnya apa? Datanglah dia ke penjara, kemudian menyampaikan mimpi raja. Hasil takwil itu kemudian disampaikan kepada raja, dan kemudian raja hendak membebaskan dari Yusuf dari penjara, karena beliau berada di penjara lebih dari 10 tahun. Di dalam satu riwayat 14 tahun, di dalam satu riwayat 12 tahun. Namun ketika Nabi Yusuf mau dibebaskan, dia tidak mau kalau kemudian dibebaskan hanya karena belas kasihan. Dia mau dibebaskan bahwa betul-betul beliau tidak bersalah dengan apapun. Maka kemudian raja mengumpulkan perempuan-perempuan yang pernah diundang oleh Zulaikha, kemudian dicari fakta yang sesungguhnya. Maka ditemukanlah bahwa sesungguhnya Nabi Yusuf tidaklah salah. Akhirnya Zulaikha pun mengakui bahwa dia tertipu oleh tipuan dunia, hingga Zulaikha menyatakan, wa ma ubarri'u nafsi, sekali-kali aku tidak bisa membebaskan diriku dari berbuat dosa. Dan inilah yang kemudian perempuan-perempuan mengakui bahwa Yusuf tidak salah. Maka akhirnya kabar gembira itu disampaikan bahwa raja telah membebaskan dirinya dari segala macam tuduhan-tuduhan yang ditimpakan, hingga Nabi Yusuf berada di dalam penjara selama 14 tahun itu. Maka kemudian Nabi Yusuf menyatakan, wa ma ubarri'u nafsi, sungguh sekali-kali aku tidak akan mampu terbebas dari tipu daya kesalahan. Innan nafsa la ammaratun bisu', kecuali nafsu itu sungguh akan memerintahkan bisu untuk berbuat jahat. Illa ma rahima rabbi, kecuali nafsu yang dirahmati oleh Tuhanku. Inna rabbi ghafurur rahim, sesungguhnya Tuhanku zat yang maha pengampun lagi maha penyayang. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Maka ayat ini sangat erat hubungannya dengan amal ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan kemarin. 1 bulan penuh kemarin kita telah memerangi hawa nafsu kita, dari nafsu ammarah menjadi nafsu yang mulhimah, yang diilhami oleh Allah, nafsu yang di situ rahmat Allah akan senantiasa membentangkan. Makanya Rasulullah SAW menegaskan, idza jaa Ramadan, apabila Ramadan datang, futihat abwabul jannah, terbukalah pintu surga, wa ghuliqat abwabun nar, tertutuplah pintu neraka, wa sufitatus syayatin, terbelenggulah setan. Apa maknanya? Buat kita yang Ramadan kemarin, betul-betul siang malam kita gunakan untuk ibadah. Siangnya kita pakai untuk berpuasa, maka puasa inilah yang sesungguhnya akan membuka pintu surga, menutup rapat pintu neraka, dan setan terbelenggu. Kenapa? Ketika ada dorongan nafsu untuk ingin maksiat, ketika ada dorongan nafsu untuk berbuat dosa, ketika
ada keinginan untuk berbuat yang membuat Allah murka, maka di saat itulah kita akan menyatakan bahwa diriku puasa. Bahkan Rasulullah SAW sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, ketika ada orang yang mencoba mengajak bertengkar kita, yang mencaci kita dan lain sebagainya, maka dalam hadis qudsi itu Allah menyatakan, mengajarkan untuk mengatakan inni shaimun, sesungguhnya aku puasa. Apa maknanya? Ini adalah bulan yang penuh dengan upaya untuk melatih nafsu kita menjadi nafsu yang dirahmati oleh Allah. Kini Syawal sudah hampir saja meninggalkan kita. Syawal sudah hampir saja berganti dengan Dzulqa'dah, yang berarti Syawal, yang berarti bulan peningkatan, adalah ukuran bagaimana ketika bulan Syawal ini, apakah memang betul-betul nafsu kita adalah rahmat yang telah Allah bentangkan buat kita, nafsu yang telah kita kelola menjadi nafsu yang lebih lembut, nafsu yang dihidayai oleh Allah, nafsu yang ditunjukkan jalan yang kebenaran. Karena kebetulan di dalam diri kita ada nafsu dan akal. Ketika ditanya akal, ketika akal ditanya 3 kali 2 berapa? Pasti akal akan menjawab 3 kali 2 adalah 6. 3 kali 4 berapa? Pasti akal akan menjawab bahwa 3 kali 4 adalah 12. Tapi ketika nafsu yang ditanya, maka bisa dengan persepsi nafsu itu, jikalau nafsu mengarahkan bahwa 3 kali 2 adalah abstrak foto, maka nafsu bisa menjawab bahwa 3 kali 4 adalah 1000. Kalau biaya untuk abstrak foto adalah 1000, bisa menyatakan sekian miliar. Jikalau kemudian nafsu mengatakan itu harga tanah yang ada di pusat kota, bisa juga tidak ada harganya jikalau itu 3 kali 4 adalah hanya gambar ukuran 3 kali 4 cm. Maka nafsu inilah yang bisa menyebabkan yang benar bisa menjadi salah, yang salah bisa menjadi benar. Tapi ketika nafsu sudah dirahmati oleh Allah, di saat itulah nafsu akan menyatakan sesuai dengan akal yang kita fikirkan, akal yang ada di dalam diri kita. Keseimbangan antara akal dan nafsu inilah buah dari hasil amalan Ramadan kita. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Maka mudah-mudahan dengan sekumit khutbah ini kita tidak akan diperbudak oleh nafsu, tapi nafsulah yang akan kita kelola, nafsu yang akan kita kendalikan hingga setiap jengkal langkah kita, setiap detak jantung kita, dan setiap apa yang kita upayakan senantiasa dalam bingkai-bingkai yang telah Allah ridhoi. Hingga mudah-mudahan Allah menyelamatkan kita semua untuk meniti jalan kebenaran, jalan yang Allah ridhai, selamat dunia, selamat di akhirat. Dan nafsu ini pula mudah-mudahan akan dapat kita kelola untuk mengelola hidup kita, hidup keluarga kita, hidup istri dan anak kita untuk selamat dunia hingga akhirat. Mudah-mudahan dengan demikian Allah akan senantiasa membentangkan ridhonya buat kita semua untuk menuju jalan-jalan yang telah Allah sediakan di surganya nanti dan dijauhkan dari ancaman api neraka. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illalladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza Demikian liputan khutbah hari ini. Bagi Anda yang baru wal bergabung, ghafurur jangan lupa rahim. subscribe, like dan komen.